Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Afrizal Hadi menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan suap gugur. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gugatan pra-peradilan merupakan jilid kedua yang diajukan oleh kubu Hasto. Sebelumnya Hasto sempat mengajukan gugatan pra-peradilan atas statusnya sebagai tersangka namun ditolak. Namun pada sidang hari ini, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan pra-peradilan Hasto gugur. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan KPK ke Pengadilan Tipikor. Dengan digugurkannya pra-peradilan jilid kedua ini, penetapan tersangka KPK kepada Hasto tetap dinyatakan sah dan proses hukum tetap berlanjut. Pra-peradilan yang dinyatakan gugur ini terkait kasus dugaan suap, sementara pra-peradilan terkait kasus dugaan merintangi penyidikan masih belum mulai diadili. Begini saudara-saudara, apapun yang kita lakukan dengan permohonan pra-peradilan ini adalah untuk mencari bukti permulaan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka. Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Perkara tersebut maupun alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan akan ditanyakan apakah yang bersangkutan mengetahui dan akan diminta untuk menjelaskan. Jadi kita tidak bermain opini, tidak bermain argumentasi, biarkan penyidik bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau ada pihak berita yang membantah bahwa AA terlibat oleh korban seperti apa? Membantah, kemudian ini tersangka membantah oleh saksi. Ya, jawaban saya sama. Siapapun bisa berargumentasi, tugas penyidiklah nanti yang akan mencari alat bukti, menguatkan keterangan-keterangan saksi yang lainnya apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perkara tersebut atau tidak. Terus soal ini pra-peradilannya Pak Hasto hari ini, kan udah digugurkan tuh pra-peradilannya. Tapi kubu Pak Hasto menilai KPK terlalu terburu-buru, sengaja terburu-buru untuk mengindahkan pra-peradilan. Apakah itu benar? Pernyataan ini mungkin atau pertanyaan ini sudah kesekian kalinya ya ditanyakan oleh rekan-rekan. Saya jawab kembali untuk kesekian kalinya. KPK tidak terburu-buru. Ya. Saya ingatkan kembali bahwa pada saat pra-peradilan yang pertama diajukan tim kuasa hukum saudara HK, KPK mengikuti prosesnya sampai akhir. Ya. Walaupun hakim menilai gugatannya tidak tepat, dalam hal ini yang seharusnya diajukan 2 gugatan dijadikan 1. Itu tidak menjadi tanggung jawab atau wewenang KPK lagi. Tapi yang jelas KPK mengikuti proses pra-peradilan. Di saat yang sama, karena ini merupakan hal yang berbeda pra-peradilan dengan penyidikan, penyidikan tetap berjalan. Penyidik memanggil saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, dan pada saat tim kuasa hukum mengajukan pra-peradilan untuk yang kedua kalinya, penyidik sudah menyerahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum dan dinyatakan lengkap. Ya, jadi tidak terburu-buru diserahkan dan dilimpahkan tepat pada waktunya. Itu saja pernyataan saya. Mas, untuk kasus LNG Pertamina, apakah KPK berencana memanggil pengusaha Riza Khalid karena sebelumnya sempat terungkap kasus keterangannya itu keterkaitan yang bersangkutan di kasus LNG Pertamina? Ya, siapapun yang menurut penyidik dianggap mengetahui dan dibutuhkan keterangannya dalam rangka memperkuat, memenuhi unsur perkara yang ditangani, akan dilakukan pemanggilan. Jadi tidak terspesifik ke satu orang tertentu, tapi siapapun. Dan siapa yang akan dipanggil itu kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Ya, saya mengetahui beberapa saat yang lalu ada berita-berita terkait penetapan tersangka ya. Saya pikir sudah cukup banyak berita terkait itu. Tahun lalu ada surat perintah penyidikan untuk pengadaan
di DPR RI. Namun karena memang pada saat itu era kepemimpinan yang lama masih menggunakan sistem pengumuman pada saat penahanan, sehingga belum diumumkan. Kalau yang sekarang, sebagaimana yang kita ketahui, pada saat ada penetapan tersangka atau ada sprindik bisa langsung diumumkan. Kita tunggu saja nanti pada saat memang ada penahanan, maka perkara tersebut akan disampaikan ke masyarakat melalui rekan-rekan jurnalis. Kalau ditanyakan apakah ada tersangkanya atau tidak, ada tersangkanya, bukan sprindik umum. Kalau ditanya siapanya, itu saya belum bisa, saya belum diberi kewenangan untuk menjawab, tetapi saya pikir rekan-rekan sudah mengetahui lah melalui beberapa pemberitaan di media tahun lalu. Mas, penegasan aja Mas. Soal Sekjen DPR itu kan dari beberapa waktu lalu dia lama yang baru ramai lagi gitu. Ya. Dan masalahnya adalah penggunaan kerugian negara oleh BPKP yang nggak selesai-selesai. Nah ini KPK nggak mau mendorong dari internal aja gitu atau gimana sih Mas? Ya, karena sudah berproses di auditor BPKP, jadi kita menunggu proses perhitungan kerugian negara tersebut untuk bisa selesai. Karena untuk mengganti, merubah siapa yang menghitung itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Ya, jadi kita hormati auditor BPKP yang saat ini sedang menghitung. Harapannya dalam waktu dekat bisa segera selesai dan perkara ini bisa segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Dari audiensi belum Mas, biar ini cepat gitu, dan ada beberapa perkara juga kan yang auditornya juga lama. Kerugian negara BPKP itu ada audiensi dari KPK. Ya, saya pikir di era kepemimpinan yang lama sudah ada pertemuan ya antara komisioner KPK dengan baik itu BPKP maupun BPK untuk mendorong perhitungan kerugian negara yang masih belum dilakukan maupun masih berjalan agar cepat selesai. Mas, terkait penggeledahan di terkait BJB nih Mas, tadi Pak Setio dan Pak Fitro sudah membenarkan bahwa yang digeledah itu rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Itu pada itu seperti apa? Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh, sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Mas, kembali ke soal pengadaan DPR. Ya. Apakah KPK melihat apakah dari 7 tersangka itu ada salah satunya anggota DPR Komisi 1 berinisial IP alias Ilham Tamistu yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan DPR? Ya, mungkin saya perlu cek kembali ya, karena perkara ini kembali lagi bukan saya yang menangani. Saya perlu melihat lagi siapa-siapa saja yang sudah dijadikan tersangka dan inisialnya siapa. Tentunya dalam waktu dekat ini segera akan saya update ke Mas Mario. Ya kan, soalnya ini pernah yang sebagai orang yang menunggu rekanan pemenang dan pengadaan, sehingga bahkan rumah anggota dewan itu menjadi mangkrak, hingga negara harus mengongkosi para dewan untuk menyewa rumah ini. Rugi dolar sudah mangkrak, terus negara harus berduit untuk menyewakan rumah bagi anggota dewan. Apakah hal ini akan didalami KPK dalam perkembangan ini? Ya, semua pihak yang menurut penyidik memiliki peran dan pengetahuan di dalam perkara yang sedang ditangani pasti akan didalami. Tidak ada yang diabaikan di setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Jadi tidak usah khawatir, siapapun terutama yang dibutuhkan untuk penguatan unsur perkara yang ditangani pasti akan dilakukan pemanggilan. Cukup ya, makasih teman-teman.